Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin ila an qala fi sifati naumihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaku fil laili miraran. Adalah baginda Nabi senantiasa banyak bersiwak di malam hari. Jadi bila waktu malam tuh Nabi semak-semak bersiwak sidin ya. Karena sidin malam itu ya untung Isya mungkin sidin baca Quran kan bersiwak. Karena berwudu bersiwak, hendak goreng bersiwak, ya bangun goreng bersiwak. Nah, jadi waktu malam itu Nabi kita banyak memakai siwak. Menwayah ini banyak berokok ya kan. Nah, bila malam abahnya ketujuh benar berokok. Ibu-ibu bila hendak ampih abahnya berokok, hurufi lawan siwak. Rokoknya itu nah dihurufi lawan siwak. Insya Allah ampih berokok. Dan juga ya, sunnah pahala, apalagi di bawah sholat pahalanya lebih baik dari 70 sholat ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada yarqud wadha'a yadahu al-yumna tahta khaddih thumma yaqul Allahumma ginni azaba yauma tab'asu ibadak. Adalah Nabi bila hendak guring sidin meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Nah, yang goreng. Nanti riwayat yang lain beliau berbaring sebelah kanan dan menghadap kiblat dan tangan kanan berandak di pipi ya. Kemudian beliau membaca Allahumma kini azaba yauma tab'asu ibadak salasa marrat 3 kali. Dalam riwayat beliau membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini yang paling hafal kita. Ini doa kanakan TK ya, TK. Itu doanya. Beberapa riwayat doa sebelum guring ya. Sekurang-kurangnya yang kita hafalkan bismikallahumma ahya wa amut. Juga riwayat itu Nabi kita meletakkan tangan kanan di pipi beliau. Nah, ini cara beliau hendak guring. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu qara'a qul ya ayyuhal kafirun. Adalah Nabi bila hendak guring beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sunnah
membaca surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu sunnah dibaca. Faidahnya li'annaha bara'atun minasyirki. Orang yang membaca Al-Kafirun sebelum guring, dia terbebas daripada kemusyrikan. Kemusyrikan itu yang paling besar murtad. Tapi ada juga nang kesahnya kada murtad, padahal murtad inya tetap Islam, cuman hukumnya murtad itu ada 3. Yang pertama i'tiqad, ada keyakinan hati yang tidak sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Di hatinya itu ada sepaham. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah? Itu yang paling jelas cirinya, yaitu dia belajar sifat 20 dengan penjelasan dari seorang guru yang bujur tentang sifat 20. Bujur penjelasannya, diamalkan. Nah, itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi bila menyimpang, itu hukumnya murtad. Yang kedua, murtad dengan lisan, menyambati, meremehkan dengan muntung ajaran Islam. Seperti misalnya ada orang menyambati, mencela tentang sholat, duduk di warung bapander tentang sholat, ujarnya sembahyang itu kada wajib. Kededa di Al-Quran itu sembahyang. Kededa Allah merintahkan sembahyang dalam Al-Quran. Bujur juga yang ada sholat. Sembahyang kededa bang di Al-Quran. Mensolat ada. Mahala bio itu. Tapi ada yang kayak itu. Entah di manakah mengaji ketinggian ilmu, akhirnya kada lagi bersyariat. Menyambati sembahyang, malapahi aja sembahyang itu. Bila kadang pinandu lawan Tuhan, orang pinandui dahulu Tuhan. Ya apa pinandui Tuhan, kita ini kata tahu apa melihat Tuhan. Melihat dulu, ikam itu bersaksi, bersyahadat, menyaksikan kada lawan Tuhan. Bersaksi itu melihat kada, melihat, ikam melihat kada, kada. Wah, ikam sembahyang macam-macam. Dipanderakan 1 jam 2 jam di warung masalah warhandap, babaju kada yang dibahas sembahyang, sidin kada sembahyang, lisan nang seperti itu, sehingga akhirnya ujarnya kada wajib sembahyang, kada wajib puasa, kada sembahyangan lagi sudah puasa kada juga. Nah, tuh ada tuh etikat. Di hati salah, diucapkan pulang dimuntung. Yang ketiga perbuatan ya, gawian itu misalnya apakah yang diperbuat, misalnya Melabuh apa misalnya? Melabuh wadai 40 macam ke sungai. Memakani datu ya. Memakani datu. Melabuh wadai seceker dilempar ke sungai 40 macam. Itu perbuatannya ya, itu syirik. Apabila di hati meyakini datu itu memberikan mudarat. Bila kada ngalih banglah. Nah,
Tapi bila kada dilabuh, itu pulang ya, dirasukinya. Nah, itu kayak apa tuh kisahnya tuh? Bila kada dilabuh, ada kena di rumah jadi buaya, kerasukan. Bila dilabuh, hampir. Nah, disambat syirik tiang ada, disambat kada syirik tiang alih. Apa itu solusinya? Ya, diobati ya, diobati. Karena itu jin, diampihi kawan. Bila kita melabuh menunjukkan kita hati, etikat kita masih lemah. Kita meyakini mudarat di situ. Bila kada dilabuh, kena. Memang kena, cuman kan akhirnya keyakinan ini terlalu kuat. Ya, akhirnya disitulah seperti Tuhan itu, datu itu, ujarnya datu, jin. Pada jin itu lemah, bisa dengan doa, dengan zikir, atau panggil tuan guru yang ahlinya, kena sidin putusakan, sidin pagat. Hubungan tadi langan bangsa jin, mungkin kena keturunan ke apa kan, diobati supaya bersih etikat kita. Ya, nah, itu membaca Al-Kafirun sebelum guring, faidahnya hati kita barasi, muntung kita barasi, gawian kita barasi daripada syirik. Kita itu kadang sadar, kadang terbuat syirik. Sekurang-kurangnya syirik kita itulah rancak kita bagawi itu kurang tawakal, sehingga banyak hati kita ini kadang luput. Bila kada bagawi, kada dapat duit, kada dapat rezeki. Kadang hati seperti itu kuat. Bila badia menjadi rumah, kada ada rezeki, kada kawa makan. Memang bujur kenyataannya memang kebanyakan seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kaya itu Allah itu memberi rezeki, hendak begawi kah, adakah bila Allah beri datang dapat, meskipun kada begawi. Tohok begawi mun Allah kada memberi rezeki, kada dapat. Kadang kita sehari-hari ada etikat nang luput seperti itu, kada sadar, kayak kebiasaan cuman di hati ini. Nah, akhirnya bila dapat ada bersyukur, bila dapat sedikit sarik, bila dapat banyak himum. Kenapa dapat sedikit syarik? Padahal Allah yang memberi sedikit banyak. Allah ada sedikit ini di hati ini kesyirikan. Meskipun kada syirik nang menyembah patung itu kada, cuman ada etikat ini kada berhasil. Masalah tawakal, masalah Allah yang memberi, Allah yang mencegah. Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mu'tiya lima a'taita wa la. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang kau beri. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang mampu mencegah apa yang engkau beri. Meskipun kita kada begawi, meskipun di rumah aja, bila Allah memberi, tidak ada yang mencegah. Wala mu'tiya lima mana'aka. Tidak ada yang mampu memberi bila Allah mencegah. Tohok begawi berusaha luput sekalinya. Itu wiridan imbas sembahyang. Artinya jelas sunnah dibaca setiap ibadah sembahyang, Allahumma la mani'a. Nah, supaya hati kita bersih. Kita kadang sadar, kadang beribadah kurang ikhlas. Ada hati ini luput sedikit. Tujuan ini, tujuan itu, karena ini, karena itu. Serendah-rendah ikhlas, ba'amal, mengharap surga dan takut neraka, ini paling rendah.
Selain itu kada ikhlas. Mengharap surga, takut neraka. Kalau ini beramal mudahan masuk surga. Kalau ini beramal mudahan kada masuk neraka, takutan ulun. Itu serendah-rendah ikhlas. Artinya apa? Tidak ada tujuan dunia. Bila ada di hati karena dunia, karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diberi, ingin dipilih, ingin dimuliakan, pangkat-pangkat dunia, jabatan-jabatan dengan dunia, itu lepas daripada beribadah ikhlas. Nah, itu ngalih. Itu tercampur ikhlasnya itu. Nah, makanya kita perlu berdoa supaya bersih daripada sifat-sifat syirik. Syirik asghar adalah riya, beribadah karena manusia, itu riya. Beribadah karena manusia itu syirik kecil. Nah, meninggalkan ibadah karena manusia riya juga. Beribadah karena manusia juga riya, meninggalkan juga sama. Ngalihnya kita itu. Nah, makanya perlu, nah ini doanya membaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, dibaca sebelum guring. Jadi hati itu barasih. Allah barasihakan. Lalu beribadah itu ikhlas, kedadaria, hati etikat bujur, muntung tuh kada wani menyambati masalah agama, menghina agama kada wani. Nah, gawian juga bagus, bujur. Kemudian daripada Siti Aisyah adalah baginda Rasul bila hendak guring setiap malam mengumpulkan kedua tangan, kemudian membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Beliau tiupakan tuh sekali atau 3 kali, lalu beliau kusutakan ke semua wajah yang kawa, awak yang kawa, dimulai dengan kepala, muha, depan dan belakang, dan 3 kali. Nah, baca tadi baca pulang, tiupakan pulang. Nah, sampai 3 kali. Ini Siti Aisyah mengesahkan amaliyah Nabi. Itu juga termasuk penjagaan daripada apa-apa yang menimpa diri ketika saat guring. Nah, ini ditiup ini termasuk ada cara ba'amaliyah itu dengan doa itu diantara ditiup bahkan ada keberkahan lisan, keberkahan zikir. Nah, makanya kadang banyu itu dibacakan ditiup sendiri.
Nabi itu menggawi, meniup-niup tuh Nabi kita. Ini Nabi kita meniup awak sidin sorang, meruqyah. Nabi kita meruqyah diri sidin sorang. Ya, sebelum guring beliau ruqyah supaya awak ini dilindungi, dijaga ya daripada sihir. Itu kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini kan ayat perlindungan daripada sihir. Karena waktu malam itu banyak orang berbuat jahat, terutama sihir itu waktu malam banyak tersebar. Apalagi orang sudah hasut lawan kita, dikiriminya sihir, kita kada baca doa, nah bisa kena kita. Ya, makanya ini amaliyah dan juga dalam riwayat Nabi kita memerintahkan istri-istri beliau bila guring membaca 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Subhanallah, 33 kali Allahu Akbar. Jadi boleh Alhamdulillah dahulu, Subhanallah hanya Allahu Akbar, atau Subhanallah 33 kali seperti mana sholat. Itu faidahnya. Ini Nabi kita memberi doa kepada Siti Fatimah agar mengamalkan ini supaya bangun guring dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan kuat, ya, semangat berkat ini zikir 33. Nah, kemudian juga bahwasanya, nah ini ya, ini beberapa adab doa-doa sebelum guring. Mudah-mudahan kita semuanya kawama amalakah. Dan malam esok sudah malam 1 Rajab kalau ada salah. Itu dikatakan doa tidak ditolak, diantaranya malam 1 Rajab. Doa malam 1 Rajab adalah doa yang mustajab. Mudahan malam esok banyak yang kita doa, yang kita pinta, ya. Dan sunnah menghidupkan malam 1 Rajab dengan ibadah. Nah, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, ya. Nah, itu digawi mutawa di malam pertama bulan Rajab. Dan perbanyak istighfar, juga baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakina fakina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.